dengan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Andrea Makmur, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pangkep dari SMPN 4 Satap Pemetalukan. Pada sesi kali ini, saya akan melaksanakan praobservasi pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Bersama saya ini Ibu Hamsia Diko yang akan mengajarkan materi kindness dan prinsip dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Selamat siang Bu. Jadi hari ini kita sebelum masuk ke sesi observasi pembelajaran kelas, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari observasi ini dan juga ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan supaya bisa memperlancar proses pembelajaran nanti. Jadi tujuan dari sesi praobservasi ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai strategi diferensiasi yang akan diterapkan oleh Ibu Hamsia yang mencakup penyelesaian proses dan produk pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar siswa. Melalui diskusi ini kita akan melihat bagaimana Ibu merencanakan pembelajaran yang dapat mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu saya punya beberapa pertanyaan. Oke, baiklah, kita akan mulai sesi observasi ini. Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran di kelas, saya mau dulu menanyakan tentang tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang kami Ibu bawa ke depan. Jadi materi pelajaran pada kali ini ada berfokus pada kompleks dan pembelajaran adjektif. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa mampu menulis ulang dan menceritakan ulang di konteks yang dalam berkebut. Kemudian juga mereka dapat mengenali kata adjektif dalam cerita yang nanti akan ditayangkan melalui video seperti media pembelajaran. Jadi untuk tujuannya itu tentang konteks dan bagaimana mereka memahami tentang cara membuat kalimat secara sederhana dalam bentuk. Oke, jadi selanjutnya area pengembangan yang sudah dicapai apa, pengembangan seperti apa yang ingin ditargetkan. Jadi melalui pembelajaran kali ini tuh saya berharap dapat membantu siswa untuk menuliskan di konteks dan juga menceritakan ulang di konteks yang telah dibuat. Selain itu juga nanti akan saya tampilkan video singkat tentang konteks, kemudian nanti mereka akan jadi materi pembelajaran yang dilakukan itu saya berharap setelah nanti selesai pada akhir pembelajaran saya berharap siswa mampu menulis dan juga menceritakan ulang dari konteks yang telah dibuat. Kemudian saya juga berharap Bapak membantu mereka untuk belajar berdiferensiasi. Oke, jadi kita nanti akan memfokuskan Ibu akan memfokuskan ke bagian bagaimana siswa agar mampu meretail dan rewrite ya, kembali teks yang telah mereka baca. Dan insya Allah saya akan bantu. Kemudian selanjutnya strategi apa yang dipersiapkan dalam pembelajaran ini? Jadi strategi yang saya siapkan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Kemudian dalam penerapannya juga akan menyajikan strategi berdiferensiasi konten, produk dan proses. Oke, yang pastinya tetap akan menekankan pembelajaran KSE dalam ini. Oke, terima kasih banyak atas informasi yang Ibu berikan tentang materi yang akan Ibu ajarkan di kelas. Semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Itu ada
lekas bergerak dalam Setelah selesai materi hari ini, hari ini dan selalu menggerak. simpulkan kegiatan hari ini dari mulai tadi nonton video dan belajar sampai kerja kerjanya, kira-kira apa ya? Kita harus sabar. Jadi we have to be patient ya. Kita harus sabar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu apa lagi? Oh ya, kebaikan kita harus berbuat kebaikan kalau terus siapa saja yang memandang bagusnya orang ya kan? Oke, belajar. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerak. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menambah manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada sesi kali ini kita akan melakukan sesi pasca observasi. Jika sebelumnya pada sesi pra observasi dan kegiatan observasi di kelas kita hanya berdua, Ibu saya Andati Makmur dan Ibu Hamzah. Pada kesempatan ini kita akan didampingi oleh Ibu Ismayanti sebagai pengajar praktik. Baiklah, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan bersama di pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk melihat apa hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, mari kita mulai sesi refleksi hari ini dengan keterbukaan, semangat untuk belajar dan berkembang. Oke, baiklah. Nah, terima kasih banyak Ibu Cia atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mulai, kita samakan dulu tujuan diskusi kita kali ini ya. Jadi tujuan kita di sini untuk merefleksikan proses pembelajaran observasi kelas yang telah kita laksanakan sebelumnya dan melihat apa yang sudah berjalan dengan baik serta hal-hal yang mungkin bisa untuk ditingkatkan. Nah, ini lebih seperti kayak mau refleksi ya dan pengembangan diri juga ya. Nah, apakah tujuan kita ini sesuai dengan harapan? Saya ini sesuai karena ini juga bisa menjadi wadah saya untuk mengevaluasi diri dan juga menjadi kesempatan saya untuk menjadi lebih baik dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, terutama pada ketika siswa dalam mengikuti diskusi di dalam kelas. Bagus ya. Nah, sebagai langkah awal, saya ingin mendengar perasaan Ibu saat mengajar ya. Bagaimana perasaan Ibu saat melihat respon siswa ya terhadap pembelajaran ini? Jujur saja perasaan saya kan beradu Bu, karena pada awal pembelajaran itu siswa terlihat antusias dalam kelas, tapi pada saat kegiatan diskusi masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif dalam kegiatan itu. Saya paham ya, kita juga biasa melihat hal-hal seperti itu. Jadi jika melihat situasi ini dari sisi siswa, menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka itu merasa enggan melihat? Menurut
saya mereka tidak aktif dalam ekskul kelas itu karena mereka mungkin merasa takut dan juga khawatir akan respon teman-teman mereka yang mungkin saja mereka akan ditertawai. Jadi itu yang bagus Bu. Nah, kalau misalnya Ibu di posisi sebagai siswa ya, dan menghadapi pertanyaan yang besar seperti ini. Nah, apa yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk lebih nyaman untuk menjawab? Kalau saya sebagai siswa, sepertinya akan lebih mudah jika guru memberikan pertanyaan secara bertahap, kemudian juga ada contoh yang sesuai dengan apa yang pengalaman saya di kehidupan sehari-hari. Bagus ya Bu. Jadi kalau melihat ini sepertinya Ibu sudah menemukan strategi yang mungkin dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa ya. Nah, apakah Ibu ada rencana konkret untuk langkah berikutnya agar itu lebih terlibat lagi dalam Mungkin dalam kegiatan berkegiatan selanjutnya itu saya akan menerapkan strategi think, pair, and share, di mana itu siswa diberi kesempatan untuk menemukan jawaban mereka sendiri, kemudian berdiskusi dengan teman sebangku mereka sebelum mengemukakan pendapat mereka di depan kelas. strategi think, pair, and share. Itu kedengarannya efektif ya untuk membangun kepercayaan diri mereka. Nah, selain itu kira-kira ada nggak teknik lain yang untuk merancang pertanyaan yang lebih sesuai dengan level pemahaman siswa? Saya akan memberikan pertanyaan lebih sederhana, kemudian juga memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu juga akan memberikan satu atau dua paduan untuk dalam kegiatan diskusi agar mereka tidak terlalu bingung. Jadi kita sudah sepakat ya Bu, Ibu akan mencoba strategi think, pair, and share dan juga merancang pertanyaannya secara bertahap agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, langkah awal apa yang ingin diambil agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Langkah awal yang saya akan lakukan yaitu menyiapkan pertanyaan sederhana yang secara bertahap begitu, kemudian juga akan menyiapkan siswa bagaimana melakukan strategi think, pair, share itu dalam kegiatan diskusi. Bagus ya, jadi insya Allah saya akan membantu dalam menerapkan strategi ini. Jadi nanti insya Allah kita akan lihat dampak strategi ini dan menjadikan Nah, apa Ibu merasa langkah-langkah ini realistis diterapkan? Saya langkah ini cukup bisa diterapkan dalam kelas karena cukup mudah gitu untuk siswa. Kemudian juga sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena dengan kegiatan ini juga saya merasa memiliki motivasi yang lebih untuk menjadi lebih baik di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih banyak juga Ibu Cia atas keterlibatan dan di dalam kegiatan hari ini. Nah, saya yakin langkah-langkah yang Ibu pilih ini akan memberikan dampak yang positif bagi siswa dan juga proses pembelajaran. Nah, tidak ada pertanyaan lain atau pertanyaan lain, insya Allah siap membantu dan semoga sukses dengan penerapan strateginya. Insya Allah kita akan mengikuti setelah melihat hasil penerapan strategi ini. Oke, semangat Ibu Cia. Ya baik, alhamdulillah Ibu Andriati telah melakukan tahapan supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching bersama rekan sejawat Ibu Cia ya. Jadi Ibu telah melakukan 3 tahapan mulai dari pra-observasi yang sudah dilakukan Ibu sebelum penilaian di dalam observasi itu. Kemudian hari ini melakukan tahapan pasca observasi. Dan insya Allah Ibu ini akan dijadikan nanti aksi nyata di modul 2.3. Jadi rangkaian video dari pra, kemudian penilaiannya Ibu saat Ibu Cia mengajar dengan hari ini dirangkum kemudian dijadikan aksi nyata modul 2.3. Nah, selaku pengajar praktik, harapan yang bisa saya berikan adalah khusus selaku observer Ibu Andriati, jadikan ini sebagai ajang atau momen bagaimana kita memberi perubahan pada orang lain, tentunya pada diri sendiri Ibu, karena ini adalah jalan coaching. Selaku orang yang diobservasi, Ibu jadikan ini sebagai bahan evaluasi diri. Ibu Andriati tidak menggurui, Ibu Andriati tidak mencari kesalahan, tetapi tahapan coaching adalah bagaimana Ibu bisa mengetahui hambatan dan mencari solusi sendiri. Seperti tadi perbincangan, saya dengar Ibu mengakui sendiri, inilah kesalahan saya,
Kemudian bukan Ibu Adiat yang memberikan solusi, tapi Ibu Cia sendiri yang menyadari diri, oh ini yang harus saya lakukan. Itulah sebenarnya teknik coaching, dan ini langkah supervisi akademik. Jadi sebenarnya Ibu Adiat bisa menjadi supervisi akademik itu sebagai observer. Ibu bisa mampu menggali orang lain, perubahan pada orang lain Ibu sudah lakukan. Jadi tanamkan pada diri sendiri, kemudian perubahan pada orang lain. Saya pikir cukup dan sudah luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Oke, demikianlah sesi pasca observasi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Mulai dari pra observasi, observasi sampai pasca observasi. Terima kasih banyak kepada teman sejawat dan Ibu pengajar praksi atas kerjasama, dukungan, dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang kita bangun bersama. Semoga informasi yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.